Sejarah singkat lahirnya Pancasila. 1 Juni diperingati rakyat Indonesia sebagai Hari Lahir Pancasila. 75 tahun lalu, para putra terbaik bangsa berembuk untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI turut membidani kelahiran Pancasila. Mereka menggelar sidang sejak 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Chua Sang I, Pejambon, Jakarta. Terdapat 3 tokoh yang mengemukakan pendapat mereka mengenai dasar negara, yakni Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia. Soekarno berusaha menyatukan perdebatan di antara para anggota BPUPKI mengenai dasar negara. Soekarno menawarkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pidato tersebut mendapat sambutan hangat dari para anggota sidang. Pidato Soekarno dianggap paling pas dijadikan rumusan dasar negara Indonesia. Setelah itu, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas merumuskan ulang Pancasila yang telah dicetuskan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya. Berdasarkan catatan sejarah, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Meski perumusan Pancasila tidak berakhir pada 1 Juni, tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Sebab di hari itulah Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Soekarno untuk pertama kalinya. Saat ini, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 yang menetapkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni dan juga dijadikan sebagai Hari Libur Nasional. Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa antara lain percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, toleransi, gotong royong, musyawarah mufakat, serta solidaritas atau kesetiakawanan. Namun, apakah pada masa kini masih dapat kita temukan atau sudah mulai pudar? Sebetulnya, nilai-nilai Pancasila tersebut masih dapat kita temukan dalam masyarakat. Namun, ada beberapa pihak yang mengabaikan nilai-nilai tersebut. Contoh-contoh kasusnya yaitu kurangnya kesadaran berpajak, korupsi, masalah lingkungan seperti kebakaran atau pembabatan hutan, sampah, polusi udara, disintegrasi bangsa, dekadensi moral, narkoba, serta terorisme yang sedang marak saat ini. Selain itu, terdapat beberapa macam ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi kita Pancasila, seperti liberalisme, komunisme, dan sosialisme. Sebagai rakyat Indonesia, kita perlu menjunjung tinggi dan mengamalkan ideologi Pancasila sehingga tidak terpengaruh oleh ideologi-ideologi lainnya. Kita sebagai rakyat Indonesia harus dapat mengaji secara kritis dan analitis mengenai perbandingan Pancasila dan ideologi lainnya. Pancasila sebagai ideologi negara harus diaktualisasikan dengan kesadaran, kesabaran, serta pembiasaan dengan cara edukasi, sosialisasi, dan keteladanan. Sebagai generasi muda, kita harus mampu membedakan mana yang harus dilakukan dan tidak dilakukan dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Hal lainnya yang menjadi tantangan bagi ideologi Pancasila adalah sikap intoleran dan tidak menghargai adanya perbedaan. Pandangan hidup Pancasila bagi bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman. Sebagai intisari dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia, Pancasila merupakan cita-cita moral yang memberikan pedoman bagi kita untuk berperilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari.